Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Pemeliharaan dan kasih setia Tuhan senantiasa indah dalam hidup kita. Kita bersyukur dan kita boleh berbahagia karena kita berada dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Marilah menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu hadir sebagai gembala yang baik dalam hidup kami, menjaga kami semua sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana yang kami rasakan saat ini. Tuhan, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Inilah petunjuk dan pedoman dalam hidup kami untuk belajar mengenal cinta kasih Tuhan dalam keberadaan kami. Roh Kudus, tolong kami. Engkau menerangi hati dan pikiran kami, memberi hikmat agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita, saudara-saudara, jangan terlena. Da'amu lenga. Sahabat-sahabat Kristus, hidup di dunia yang serba instan membuat banyak orang mulai terlena dan tidak peka dengan apa yang ada di sekelilingnya. Akibatnya, saudara, banyak orang tidak lagi berjaga-jaga dan cenderung menganggap semua mudah untuk didapatkan. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini mengingatkan murid-muridnya untuk tidak terlena dengan apa yang mereka sudah alami ketika bersama dengan Yesus, guru mereka. Dalam percakapan bersama murid-muridnya, Yesus memperingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkalnya. Bahkan Yesus mengingatkan mereka bahwa dalam perjalanan iman mereka tetap perlu memiliki amunisi, perlengkapan senjata iman, agar tidak mudah terjerat dengan rupa-rupa godaan, cobaan yang ada di depan mereka, dan tidak bersandar pada kekuatan sendiri. Yesus tahu, saudara, dan mengenal setiap pribadi murid-muridnya. Dan karena itu ia memperingatkan, bila hal itu tidak ada pada mereka, hendaklah mereka menyiapkan dan mengisinya. Saudara, kepedulian Yesus yang begitu besar kepada murid-muridnya mengingatkan kita pada kemurahan dan cinta Tuhan
yang begitu besar pada umatnya. Yesus lebih awal menyiapkan murid-muridnya sebelum semua terjadi. Mereka dipersiapkan untuk memikul salib Kristus daripada terlena dengan kehidupan dunia ini, dan supaya mereka beroleh kekuatan dan dapat tahan berdiri menghadapi tantangan kehidupan dunia ini. Saudara, oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus di masa kini, kita semua hendaknya belajar untuk tidak terlena dengan rupa-rupa godaan dunia ini. Tetapi kita diajak untuk tetap bertahan dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Karena hanya kekuatan dari Tuhanlah, saudara, kita dapat bertahan sampai akhir. Sekali lagi, ingat, jangan terlena, tetapi andalkan Tuhan, maka kita akan bertahan sampai Dia datang, sampai akhir kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu sebagai murid Tuhan yang ada di dunia masa kini. Ajar kami untuk tidak tergoda dengan berbagai godaan dunia, tapi ajar kami bertahan dalam iman yang kokoh dan selalu siap menanti kedatangan kali kedua kali Kristus ke dalam dunia. Biar kami memiliki kekuatan kemampuan menghadapi semua ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan tahu setiap pergumulan yang kami rasakan. Tuhan tahu saudara-saudara kami yang sakit, yang isoman, sembuhkan mereka. Yang berduka, hiburkan kami dalam berbagai tantangan dan masalah. Kuatkan kami untuk menghadapinya, agar kami boleh menjadi pemenang dalam pergumulan yang kami rasakan. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk setiap pelayan-Mu, para majelis, pengurus OIG, unit kerja di jemaat, biarlah tetap setia melayani Tuhan, dan pemberitaan firman-Mu menjadi berkat bagi siapa saja. Dan berkatilah untuk para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, biar mereka selalu berbahagia dalam meniti dan menjalani masa-masa tuanya. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, semoga memerintah dengan bijaksana dan juga terus berupaya menyelesaikan, memutuskan mata rantai penyebaran COVID, dan juga kami pun berperan aktif di dalamnya. Tuhan, Engkau senantiasa menjadi gunung batu dan kota benteng kami, agar kami hidup dengan kokoh, dan kami berserah diri kepadamu. Jaga kami agar kami melewati seluruh kehidupan kami hari ini dengan baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih. Kure sumanga mangka miki solanasang urangi kada masero na puang. Den naupa ia te kada na puang. Torromanda lampenanta solanasang tontong takilalai siata pogau lan mintu katuanta. Tontong napasake komi solanasang puang matua. Kure sumanga salama lako kita solanasang.